Henshin. Halo guys, welcome back to my channel di Mister Tokusatsu Channel. Jadi hari ini gua mau review episode 5 Kamen Rider Revised, dan anyway gua eh, nggak bikin video hari Senin sama Selasa karena gua kuliah dan ada tugas ya. Tugasnya sih nggak ribet, cuma mata gue sakit gitu, dan gua memutuskan untuk bikin video hari ini. Dan ya karena gue juga lagi nggak ada jadwal kuliah hari ini, dan gue menyempatkan untuk bikin video hari ini. Dah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke penjelasan gitu ya. Jadi di awal scene dikasih lihat temennya si Daiji yang di episode awal diturunkan jabatannya gitu. Dia lagi duduk gitu ya, biasa lagi baca surat karena dia kesel gitu ya. Dia langsung kayak remek-remek kertasnya dan dibuang gitu. Ya jelas sih. Terus ke scene ada satu orang, dia kayak mengunjungi markas Phoenix, tapi si temannya Daiji ini langsung kasih sistem yang berbentuknya lain ke orang ini. Dan si temannya Daiji ini langsung eh, mengambil dua sistem yang ada di markas Phoenix itu. Nah, lanjut ke scene lagi di markas Phoenix. Daiji sama temennya satu lagi cuci muka, ya biasalah kalau cuci muka kan buat segerin muka gitu, karena kan biasa kita pasti ngantuk. Dan ya udah gitu ya, biasa basa-basi dia nanya, lu nggak bisa tidur ya, gimana gimana gitu. Dan ya udah, terus ada satu uh, scene di mana si temennya Daiji bilang, gue bakal membuktikan jabatan gue yang asli bakal balik lagi. Dan ya udah gitu ya, langsung ke lalu ke scene ya, ke scene di rumah pemandiannya Iki. Si ayahnya kayaknya lagi ngelawak-ngelawak gitu ya, ya biasa lah buat menghibur gitu ya, dan lain-lain. Terus ada Sakura gitu ya, kayak lagi nggak tahu lagi ngapain, kayak lagi bingung gitu ya, pengen nulis atau gimana gitu dia, tapi kan lagi bingung gitu. Dan cakep juga sih gitu, dia cukup cakep gitu ya di episode 5 ini. Terus tamu pada datang gitu ya, tamu-tamu pada datang buat eh, menghampiri Iki gitu ya, nggak tahu ya ngapain gitu ya. Pokoknya nanya hobi, nanya apalah, pokoknya yang mereka pasti udah tahu, eh, tapi mungkin mereka pengen lebih tahu lagi gimana gitu ya. Tapi si Iki eh, udah males gitu ya, dia sampai bilang bahwa eh, yang mereka sudah tahu harusnya nggak usah ditanyain ke gua lagi. Dan ya udah gitu, Sakura langsung menutup pintu buat para tamu gitu ya. Nah, terus ke scene opening, dan opening udah ya biasa lah gitu. Dan ke scene selanjutnya di mana lagi anggota Phoenix semua nih, lagi di markas Phoenix semua. Si Taiji ada, temannya Taiji ada, pembuat leader system ada, bosnya juga ada. Dan si bosnya itu bilang kalau semalam ada yang mencuri sistem yang bentuknya lain sama Kong. Dan
Pembuat trader system ini bilang bahwa udah ada 10 nih gitu ya yang diutamakan, tapi tinggal sisa satu gitu. Terus si pembuat trader system ini kayak eh, secara tersirat gitu ya, dia bilang kayak ini pasti ada orang dalam gitu ya, ini pasti hmm, di bagian ini yang mencuri gitu ya. Dan dia langsung melihat temannya Daiji, dan temannya Daiji kayak tegang gitu. Tapi anyway, emang si pembuat trader system ini pinter gitu ya, otaknya smart gitu. Terus ke scene ada gitu ya, ya satu youtuber gitu namanya Masao, dia kayak ngevlog gitu ya. Terus dia eh di tangan dia tuh ada V-stem gitu ya, V-stem yang dikasih temannya Daiji di scene awal. Dia kayak langsung tancepin ke dadanya, langsung dah dia eh ada gitu ya monster gitu dan ngerusuh ya udah pasti. Terus si anggota Phoenix sama Iki pasti langsung datang ke markas itu, mereka langsung berantem lah, biasa lah. Tapi gue melihat kalau di sini ini cukup menarik karena kakeknya juga ngelihat gitu ya, kakeknya Mas Ao ngelihat bahwa anaknya ini eh sorry cucunya ini ngelakuin hal yang tidak sepantasnya gitu ya. Dan ya udah mereka datang si Iki sama anggota Phoenix langsung datang, mereka langsung henshin. Dan ya udah mereka berhasil mengalahkan si uh, si monster ini. Dan ya udah gitu ya, uh, si temannya Deji langsung mengambil sistem. Nah di sini menurut gua si temannya Deji itu nggak mau ketahuan dulu bahwa dia yang mencuri sistem lainnya, karena di scene awal dia yang mengambil sistem lainnya buat ke si Masao ini. Ya udah pasti Masao menyesal ya, karena dia tidak melakukan hal yang baik buat warga gitu ya, apalagi diserangnya kayak di hotel gitu. Terus ya udah ke scene selanjutnya, Haglera sama dua temennya ya biasa lagi di markas Deadmans. Intinya mereka pengen berambisi gitu ya, berambisi buat menyingkirkan atau menghapuskan Revice dari dunia itu gitu. Dan intinya si Aguilera ini kayak eh, terlalu percaya gitu sama Tuan Gifu gitu. Buktinya aja waktu temennya yang satu pengen megang Tuan Gifu-nya aja kayak nggak boleh gitu ya. Ya gue tahu sih Aguilera ini emang istrinya Tuan Gifu, tapi ya nggak sampai segitunya juga sih. Tapi dia ya nggak tahu ya kenapa. Dan terus ya udah ke scene, terus ke scene Sakura sama mamanya lagi di, mamanya masih sakit gitu ya, lagi di rumah sakit. eh ya bicara-bicara santai gitu ya, kayak Sakura menanyakan hal-hal yang eh, cukup ditanyakan sama orang dewasa gitu, apa itu keadilan, dan pokoknya banyak lah. Terus intinya ya di sini melihat gitu ya bahwa emang mama sama anak itu harus gitu ya baik, harus dekat. Dan ya kalau apa-apa ya cerita-cerita gitu. Dan ya gue melihat di sini bisa jadi pelajaran juga buat gue, buat kalian juga, supaya lebih dekat mungkin sama mamanya, jangan cuma papa atau yang lain-lain gitu ya. Walaupun ini Kamen Rider gitu ya, tapi ya cukup oke gitu ya cerita keluarganya gitu. Lalu ke scene jadi Lion System yang keculik udah balik lagi, si Combat Rider System udah bangga udah balik lagi. Tapi ada kecurigaan gitu ya, ada, ya udah pasti ya, si Combat Rider System kan udah bilang bahwa
ini pasti ada orang dalam gitu ya, pasti orang di ini karena ada jejaknya gitu. Dan si pembuat trader system ini bilang bahwa eh, ya kita bakal mencari tahu lagi siapa pelakunya, dan dia langsung melihat ke si temennya Daiji ini yang culik Vistem Lion, mungkin sama Kong juga kali ya. Terus dia eh, langsung kayak tegang gitu ya, langsung kayak ya deg-degan gitu ya, takutnya ketahuan gitu. Dan juga mereka memikirkan strategi gitu ya buat eh, gimana Vistem yang bentuknya King Kong itu bakal balik lagi, gimana caranya. Terus ya udah, eh, mereka menyusun strategi. Mereka bilang bahwa gimana kalau si Masao ini yang bakal jadi korban atau tanda kutip bayaran ya. Mereka bakal coba gitu ya jadi bayarannya si Masao ini. Masao bakal jadi eh, bukti gitu ya bahwa dia salah apa enggak gitu ya. Kesin Iki sama Masao sama anggota Phoenix lagi ya berdiskusi gitu ya. Ya nanya gitu ya, setuju nggak lu kalau lu dijadikan sebagai bayaran, sebagai bukti kalau lu itu beneran salah apa tidak bersalah gitu ya. Terus ya udah, si pembuat trade system ini langsung kasih sistem yang bentuknya lain ke Iki, dan ya udah gitu ya. Ya dia si Masawa ini kan kayak lagi di dicurigakan gitu ya, apakah dia yang bersalah apa enggak, karena kan dia di scene awal-awal gitu ya dia kayak ngevlog gitu, dia kayak eh, membuat video tapi videonya yang negatif gitu ya, ya orangnya tersiksa gitu ya, orang-orang di sana tersiksa. Dan ya udah deh, si si, si Masao langsung bilang kalau dia meminta maaf ya atas perbuatannya gitu-gitu dan lain-lainnya. Terus sudah pasti si Iki Phoenix sama yang lain-lainnya udah pasti datang gitu ya ke tempat dimana si Masao ini dijadikan bukti, dan strateginya udah semua, mereka kayak waspada gitu apakah gini 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 atau gimana gitu ya. Tapi di scene ini si temannya Daiji yang nodong pistolnya ke arah kalau ada monster gitu-gitu, tapi dia nodong ke teman-temannya gitu. Nah nanti gue jelasin kenapa dia bisa kayak gitu. Langsung ke scene, gara-gara Mas Owo waktu itu udah mau mukul pakai palu buat menghancurkan sistemnya, dan nggak jadi karena temennya dua dua Aguilera ini datang. Dia kan kayak ketua dari Deathmatch gitu ya. Mereka langsung datang, mereka langsung ya jadi monster. Terus ya udah si udah pasti Iki langsung berubah gitu ya, langsung henshin gitu sama Vice gitu ya, udah pasti berubah. Dan cukup kewalahan ya waktu lawan kedua temennya Aguilera ini, karena mereka masih bentuk dasarnya gitu ya, masih belum bentuk kedua atau bentuk eagle atau bentuk mammoth gitu ya, tapi mereka masih berbentuk dasarnya yang T-Rex ini. Terus tanpa lama-lama langsung dah si Rivai ini langsung berubah gitu ya jadi lion gitu, tapi si Vice ini jadi kucing gitu. Kocak dah. Terus ya udah mereka berantem. Anyway, kalau Eagle kan dari form Kamen Rider Double, Mammoth dari form Den-O, Petra dari form Kamen Rider Vice. Nah sekarang ini dari Kamen Rider Kuga, ini rider favorit gitu ya. Dan terus si
mereka langsung ya jadi lain gitu ya. Mereka jadi lain tapi sebelum jadi lain malah si Vice ngerusuh, malah jadi kucing gitu ya. Udah tahu lain gitu ya. Kenapa harus jadi kucing gitu. Terus ya udah deh, ya udah pasti kan jadi lion karena ya pasti sesuai sama bentuk V-stemnya itu. Pas mereka si temennya Aguilera ini udah kewalahan juga gitu ya. eh, tiba-tiba Kamen Rider Evil dateng gitu. Nah di sini gue bakal jelasin kenapa menurut gue temannya Daiji yang bakal jadi Kamen Rider Evil gitu ya. Karena eh, di scene awal dia kayak mengambil sistem yang ada di markasnya, dua sistem, kayaknya satu Kong gitu ya, satu nggak tahu lagi apa. Terus dia nodong pistol ke temen-temennya. Terus ketiga dia berambisi gitu ya, pengen jabatannya balik gitu ya, karena waktu itu dia melakukan kesalahan di awal karena kan dia pengen berubah jadi Kamen Rider gitu. Dan mungkin ini dia jadi Kamen Rider Evil gitu ya, karena ya kalau teman-temannya yang Phoenix ini pada pingsan, dia kemana gitu ya, udah ada kecurigaan dia yang bakal jadi Kamen Rider Evil. Tapi anyway, Kamen Rider Evil nggak tahu bakal jadi uh, Second Rider atau jadi musuh musuh bebuyutan Kamen Rider Revice gitu ya. Dan uh, kalau dilihat dari namanya sih ya bakal jadi musuh karena kan evil gitu, evil iblis gitu ya. Tapi kan Revice juga iblis ya, tapi kan Revice melindungi umat-umatnya gitu. Kalau evil kan beda gitu ya. Tapi uh, sampai di sini gitu ya, episode 5 Kamen Rider Revice menurut gue cukup oke buat dibahas, buat di breakdown. Dan banyak juga teori gitu ya, kayak misalnya nanti Kamen Rider Evil bakal jadi Second Rider atau gimana, sistem yang berbentuk Kong bakal balik apa enggak, apakah nanti Aguilera sama Tuan Gifu bakal gimana gitu ya. Kita lihat aja nanti dan saksikan terus Kamen Rider Revice karena ini bener-bener seru banget menurut gua. Baru 5 episode loh, udah seru banget menurut gua sih. Terus juga ya beberapa pelajaran sih, kayak keluarga gitu ya. Ya di sini lebih menekankan keluarga sih. Menurut gua bagus banget untuk kekeluargaan. Dan sekian dari gua ya. Salam Tokusatsu.